Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinsin Kuresin dari Prodi Sistem Informasi Semester 3 dengan NIM 2022-10312. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang didoseni oleh Ibu Lena Magdalena. Di sini disediakan soal kasus analisa, yaitu Sistem Informasi Tabungan di BPR. Sebuah BPR baru saja membuka cabang yang baru dengan 4 karyawan dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, karyawan 1 yaitu Customer Service bertugas melayani nasabah dalam pembukuan rekening. Lalu ada karyawan 2 yaitu Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran dan penarikan serta transfer. Lalu yang ketiga ada Back Office bertugas melakukan verifikasi dan memposting data semua transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan. Yang keempat ada kepala cabang bertugas melakukan analisa transaksi untuk menentukan atau mengetahui jenis-jenis transaksi yang sering dilakukan nasabah sehingga dapat diprediksi jumlah dana yang akan dipersiapkan untuk transaksi keesokan harinya, sekaligus menentukan kebijakan apa yang dapat dilakukan agar kepuasan nasabah dapat terpenuhi. Selanjutnya ada prosedur pelayanan. Di sini Customer Service memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan penjelasan produk-produk dari bank. Jika nasabah berminat, maka nasabah akan membuka rekening baru dan memberikan dokumen-dokumen pendukung. Sebelum melakukan penginputan data nasabah, Customer Service akan melihat apakah nasabah yang bersangkutan sebelumnya pernah membuka rekening di cabang lain atau tidak. Bila belum, maka Customer Service harus melakukan penginputan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah. Lalu yang selanjutnya, teller menerima setoran awal dari nasabah dengan menginput, memvalidasi transaksi, dan mencetaknya ke dalam buku tabungan. Yang terakhir, back office akan memposting semua data transaksi yang dibutuhkan pihak manajemen, laporan yang dihasilkan berupa laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru. Selanjutnya disediakan pertanyaan, buatlah rancangan diagram DFD. Yang pertama diagram konteks, diagram 0 atau level 0, dan diagram detailnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Pertama-tama di sini ada diagram konteks dari Sistem Informasi Tabungan di BPR. Pertama-tama disediakan Sistem Informasi Tabungan BPR. Di sini Customer Service akan memberikan info produk bank kepada nasabah. Jika nasabah berminat, maka nasabah akan membuka rekening baru dengan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, yaitu dokumen nasabah. Lalu dokumen nasabah ini akan diserahkan kepada Customer Service. Setelah diserahkan, dokumen nasabah tersebut akan diolah oleh Customer Service menjadi data nasabah baru yang diinputkan ke Sistem Informasi Tabungan BPR. Nah, di sini data nasabah ini akan dikirimkan kepada teller. Selain itu, teller juga menerima setoran awal dari nasabah. Data nasabah dan setoran awal ini akan diproses oleh teller dan menjadi data transaksi yang divalidasi. Lalu akan disimpan juga ke dalam buku tabungan. Nah, data transaksi yang diberikan oleh teller akan diterima oleh back office, yang kemudian oleh back office akan diverifikasi dan dikirimkan kepada pihak manajemen. Lalu, dari data transaksi tersebut, pihak manajemen akan membuat laporan-laporan, diantaranya laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru. Lalu, ketiga laporan tersebut akan diserahkan kepada kepala cabang. Di sini kepala cabang bertugas untuk menganalisa transaksi. Analisa transaksi ini diambil dari laporan per jenis transaksi. Baik, yang selanjutnya adalah diagram 0 atau level 0. Di sini terdapat 3 proses. Yang pertama ada proses pembukaan rekening. Pertama-tama, Customer Service akan menginputkan info produk bank untuk pembukaan rekening, yang kemudian info produk bank akan diterima oleh nasabah. Jika nasabah berminat, maka nasabah akan memberikan dokumennya dalam sistem untuk membuka rekening. Lalu, dokumen nasabah tersebut akan diterima oleh Customer Service. Di sini Customer Service akan memprosesnya menjadi data nasabah yang baru.
Nah, sebelum customer service menginputkan data nasabah baru ini ke dalam sistem, customer service akan mengecek terlebih dahulu dari data storage data nasabah lama, apakah nasabah ini pernah membuka rekening di cabang lain atau tidak. Lalu setelah itu, data nasabah baru yang diinputkan oleh customer service akan disimpan ke dalam data storage data nasabah. Lalu yang selanjutnya adalah proses mencetak transaksi. Pada proses mencetak transaksi ini, teller akan mengambil data nasabah dari data storage data nasabah. Lalu teller juga akan menerima setoran awal dari nasabah. Setoran awal dan data nasabah tersebut akan diverifikasi oleh teller, kemudian menghasilkan data transaksi. Lalu data transaksi tersebut dicetak ke dalam tabungan dan disimpan ke dalam data storage data transaksi. Selanjutnya ada proses penyimpanan data transaksi. Pada proses ini, data storage menginputkan data transaksi, atau proses ini mengambil data transaksi dari data storage data transaksi yang kemudian akan diterima oleh back office. Lalu oleh back office akan diverifikasi dan dikirimkan kepada bagian manajemen. Sini. Nah, data transaksi tersebut kemudian akan diolah oleh manajemen menjadi laporan-laporan yang tadi, laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru. Lalu ketiga laporan ini akan dikirimkan ke sistem untuk dikirim ke kepala cabang. Nah, di sini kepala cabang akan menganalisa transaksi dari laporan per jenis transaksi. Kemudian dari hasil analisa itu dihasilkan jenis transaksi yang tren, lalu ada prediksi dana transaksi, prediksi jumlah dana transaksi, dan yang terakhir ada kebijakan transaksi bank. Masing-masing disimpan ke dalam data storage. Yang selanjutnya ada diagram level 1. Diagram detail level 1 ini dari proses 1, yaitu pembukaan rekening. Pertama-tama ini ada 3 proses, di mana nasabah mengirimkan dokumen nasabah untuk diproses dalam input dokumen nasabah, lalu input dokumen nasabah tersebut akan dikirimkan ke customer service. Lalu setelah itu dari customer service menjadi data nasabah baru yang akan diperiksa di sini. Nah, untuk memeriksa data nasabah ini tadi selain data nasabah baru, ada juga data nasabah lama. Nah, data nasabah baru ini seperti yang tadi disebutkan dalam soal, jika si nasabah belum pernah melakukan atau mendaftarkan rekening, membuka rekening di cabang lain, maka data nasabah baru akan di-input ke sini kan. Di sini terjadi update data nasabah, yaitu data nasabah baru disimpan ke data storage nasabah. Baik, yang selanjutnya adalah diagram detail level 1 proses 2, yaitu mencetak transaksi. Sini ada input data nasabah dan juga validasi data transaksi. Pertama-tama, data nasabah akan menyerahkan setoran awal yang diinput ke dalam data nasabah. Selain itu juga ada data storage nasabah yang menginputkan data nasabah. Lalu, data nasabah dan setoran awal ini akan diterima oleh teller yang kemudian diproses menjadi data transaksi, berubah menjadi data transaksi, 2 data ini. Lalu divalidasi data transaksi tersebut oleh teller kan, divalidasi, kemudian data transaksinya disimpan ke dalam data storage data transaksi. Dan yang terakhir ini ada diagram detail level 1 proses 3, yaitu penyimpanan data transaksi. Pertama-tama, back office akan mengirimkan data transaksi untuk diverifikasikan data transaksinya, lalu data transaksi tersebut dikirimkan ke manajemen. Data transaksi tersebut diterima oleh manajemen untuk membuat laporan, dan laporan yang dihasilkan ada 3, yaitu laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru yang diterima oleh kepala cabang. Lalu kepala cabang akan melakukan analisa transaksi dari laporan per jenis transaksi. Dalam analisa transaksi ini dihasilkan 3 data, yaitu
jenis transaksi, prediksi dana transaksi, dan info kebijakan bank yang kemudian disimpan ke dalam data storage-nya masing-masing. Baik, cukup sekian jawaban dari soal tugas UTS kali ini. Semoga jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.